podcast wisata bareng aku si Galuh Banjar. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua sehat, happy dan berkah terus. Nah, teman-teman semua udah pada kangen jalan-jalan kan? Aku bisa dengar jeritan hati kalian karena aku pun begitu. Tapi tenang aja kawan-kawanku semua, di podcast ini aku bakal melayangkan cerita seputar wisata yang keren-keren. Aku juga akan kasih informasi menarik untuk kawan-kawan semua. Well, ngomongin tentang wisata, aku kerucutin ya, podcast aku ini merujuk pada wisata di Kalimantan Selatan. Aku yakin sih sebagian dari teman-teman semua yang belum pernah menginjakan kaki secara langsung ke Kalimantan mungkin punya stigma atau stereotip bahwa di Kalimantan itu lebih banyak diselimuti oleh hutan belantara, kemudian tambang, perusahaan batu bara, sawit, dan lain-lain. Ya, well, memang kekayaan alamnya sangat melimpah, tapi hal itulah yang menjadi wisata alam di Kalimantan Selatan yang memukau. Selain itu, Kalimantan Selatan merupakan pulau yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai. Nah, kenapa tuh? Karena terdapat lebih dari 60 sungai yang mengalir di Banjarmasin. Bahkan penduduk setempat memanfaatkan sungai itu sebagai transportasi dan tempat berlangsungnya banyak kegiatan sehari-hari. Nah, berhubung nih ya, aku anaknya emang suka banget sama laut dan sungai. Jadi kemarin aku ikut short trip di Borneo Trip. Untuk teman-teman yang belum tahu nih Borneo Trip itu apa, Borneo Trip itu adalah platform berbagi informasi yang membantu orang lain untuk mengetahui lebih dalam tentang Pulau Borneo. Setelah aku download aplikasi Borneo Trip melalui Play Store, aku sign up, aku bikin akun aku di Borneo Trip, terus habis itu tinggal verifikasi email, dan setelah itu aku puas buat ngejelajahin ntar aku bakal ikutin apa aja, terus kayak aku mau kuliner apa aja nih, itu udah tersedia semua. Dan akhirnya itu tadi aku pilih untuk ikut paket tour Banjarmasin Canal Tour. Di paket tour ini itu udah terdeskripsi semua ya, jadi kayak udah ada deskripsinya, rencana perjalanannya, bahkan juga ada harganya. Jadi kita udah ngeliat gitu loh, lebih spesifik detail informasi untuk paket tour ini. Nah, kemarin di situ udah tertulis tuh deskripsinya, wisata susur sungai menggunakan perahu mesin khas Banjar, yaitu perahu klotok, melintasi Sungai Martapura dan juga Sungai Kalayan, melewati berbagai maskot kota Banjarmasin yang ikonik, dan wisata budaya saat melintasi pemukiman Kalayan, di mana masyarakatnya tuh masih mengandalkan sungai sebagai sendi kehidupan sehari-hari. Jadi di situ udah tergambarkan gitu loh, ntar kita kalau misalkan ikut paket tour ini, itu kita bakal ngelewatin sungai ini, terus nanti kita bakal ngeliat apa di sana, sama pukul untuk rencana perjalanannya. Nah, kemarin aku ikut itu pukul 4 sore, itu berkumpul dan naik ke Kopi Klotok di dermaga Museum Osaka. Nah, setelah udah pada kumpul semua tuh orang-orang, sekitaran pukul 4 sampai 4.15 maksud aku, perahu Klotok melewati Menara Pandang Banjarmasin, yaitu menara yang ikonik banget untuk kota Banjarmasin. Setelah itu, 5 menit setelahnya, perahu Klotok melintasi Rumah Ano 1925, yaitu rumah tradisional khas Banjar yang didirikan tahun 1925. Setelah itu, perahu Klotok melintasi Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, yaitu masjid raya terbesar se-Kalimantan. Habis itu melintasi Patung Bekantan yang ikonik. Jadi kalau misalnya kalian ke Banjarmasin itu kayak gak mungkin banget kalian gak ngelewatin Patung Bekantan yang ikonik ini. Nah, dan itu kan kalau misalkan melalui daratan, sekarang kita ngelewatin sungai. Patung Bekantan itu adalah hewan endemik yang menjadi ikon Kalimantan. Nah, setelah kita ngelewatin Patung Bekantan itu tadi, perahu Klotok memasuki Sungai Kalayan. Nah, disinilah nih tour sebenarnya dan keseruannya itu dimulai. Karena apa? Karena kita bakal ngelihat atau kita bakal menyaksikan kiri dan kanan kita itu padat pemukiman, sehingga ketika kita berlayar nih, seraya menikmati pemandangan yang eksotis, yakni aktivitas masyarakat yang menggambarkan budaya setempat. Jadi kemarin tuh aku ngeliat kayak seraya perahu Klotok masih berlayar itu, ada warga yang lagi cuci pakaian, ada yang lagi mandi, atau pemandangan yang lain kayak lagi mancing kayak gitu-gitu. Bahkan mereka itu masih menggunakan lanting. Lanting itu adalah rakit yang terbuat dari kayu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat itu bener-bener ini menggambarkan budaya Banjar yang khas gitu loh. Bahkan rumah mereka juga masih rumah adat
Jadi menurut aku ini benar-benar pemandangannya eksotis. Kenapa? Karena menurut aku tidak ada ditemui di kota manapun di dunia ini. Biasanya rute yang alamiah itu kita masuk melalui Sungai Kelayan dan belok ke Sungai Pekapuran dan keluar lagi kita ke Sungai Martapura. Itu sih biasanya rute yang alamiah. Dan seraya kita berlayar itu tadi, kita bakal ngelihat ntar ada anak-anak yang mandi di sungai terus kayak nyapa-nyapa kita gitu. Itu menurut aku bener-bener kayak jadi daya tarik gitu loh, daya tarik khas Banjar banget. Semuanya bener-bener seperti kita masuk ke dalam ranah mereka gitu loh. Kita benar-benar ngerasa oh ini toh aktivitas masyarakat lokal di Banjarmasin gitu. Abis aku dari ikut paket tour itu, aku tuh kebingungan banget buat ini nyari oleh-oleh untuk orang rumah. Nah, tapi karena di Borneo Trip ini ternyata menyediakan hal itu, ada fiturnya. Jadi kalau misalkan kalian kebingungan untuk nyari oleh-oleh, kalian bisa buka Borneo Trip, terus kalian ngelihat di situ ada fitur gift. Nah, di sana udah tersedia tuh kayak ada kain tenun, kemudian ada amplang, ada kerupuk, ada kayak kain sasirangan. Jadi kayak ciri khas yang benar-benar identik dengan kota Banjarmasin. Bahkan nih ya, ketika kalian klik tuh, itu udah ada gambarnya, udah ada fotonya gitu. Produknya apa, kemudian stoknya yang berapa, deskripsinya apa, dan bahkan lokasi dan harga juga udah tersedia, girls. Udah lengkap banget nih Borneo Trip nih. Parah sih menurut aku Borneo Trip ini benar-benar mempermudah aku dalam akses Borneo gitu loh, dalam hal apapun. Jadi kalau misalkan nih kalian dari luar Kalimantan, ketika kalian sampai di Pulau Kalimantan, kalian tinggal download aplikasi Borneo Trip ini, segala macam kebutuhan kalian terpenuhi. Karena apa? Dari segi tiket pesawat, penginapan, terus kuliner, itu udah terlengkap banget deh menurut aku. Kalian gak perlu pusing-pusing misalkan kayak oh iya aku harus sewa transport lagi. Tenang, Borneo Trip menyediakan. Oh iya aku bingung nih kira-kira kuliner khasnya Banjarmasin apa. Tenang, semuanya udah tersedia di Borneo Trip. Jadi tunggu apa lagi, kalian mesti download aplikasinya di Borneo di Play Store, terus klik Borneo Trip. Ca. Nah, itulah tadi keseruan aku waktu aku ikut paket tour di paket susur 1000 sungai di Borneo Trip. Oh iya, kalau misalkan nih kalian udah download aplikasi Borneo Trip, jangan lupa untuk posting keseruan kalian waktu kalian ikut wisatanya di Kalimantan di Borneo Day. Kalau misalkan kalian identik nih dengan Insta Story, oh tenang, Borneo Trip juga punya, yaitu Borneo Day. Jadi kalian bisa kasih review kalian terkait wisata alam di Kalimantan, dan di situ juga tersedia untuk kolom komentar. Aduh, aku seneng banget ada aplikasi ini karena menurut aku bukan effort sih, kayak worth it ya. Menurut aku worth it banget untuk di-download. So, kayaknya itu dulu. Aku bakal ceritain lagi nanti tentang wisata-wisata lainnya yang aku pernah alamin. Intinya tentang experience aku lah di dalam hal wisata. Jadi jangan lupa untuk dengerin. Thank you so much dan see ya.